para muridnya. Gus Ir Abdullah Taruna, salah satu santri tambak beras Jombang bercerita, waktu itu suasana ruang kelas 2 SMA Bahrul Ulum Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang hari itu, pada tahun 1992 perlahan-lahan menjadi hening ketika kata demi kata Gus Irfan merangkai kalimat demi kalimat kisah tentang hari terakhir Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah. Saya melipat kedua lengan saya di atas meja kayu di ruang kelas itu. Hampir semua teman-teman saya juga melakukan hal yang sama. Kami benar-benar ingin menyimak kalimat-kalimat kisah wasiat di hari berpulangnya Mbah Wahab ke Rohmatullah yang disampaikan guru agama saya, Gus Irfan, Kiai Haji Irfan bin Kiai Haji Soleh bin Kiai Haji Abdul Hamid bin Kiai Haji Hasbullah bin Kiai Haji Said. Jadi Mbah Wahab adalah kakek, karena Kiai Soleh merupakan anak dari Kiai Haji Abdul Hamid yang merupakan adik kandung Mbah Wahab. Saya menatap Gus Irfan yang duduk di kursi paling depan sebelah barat, dan menghadap ke selatan, ke arah kami para muridnya. Gus Irfan berkisah dengan sangat khusyuk. 3 jam sebelum wafat, Mbah Wahab meminta seluruh anak, keponakan, dan sanak kerabat berkumpul. Ada Kiai Haji Najib Wahab, Nyai Munjidah, Gus Hasib Del, anak Kiai Haji Abdul Fatah Hashim, mertua Kiai Haji M.A. Sahal Mahfuz, hadir, Kiai Soleh, keponakan, Gus Irfan sendiri, cucu, juga semua duduk bersimpuh mengelilingi Mbah Wahab, kata Gus Irfan. Dalam tradisi Jawa, kerabat mendapat panggilan untuk datang ke tempat orang sedang sakit statusnya bersifat siaga 1. Jadi harus buru-buru. Kondisi itu dikenal dengan istilah, oleh susulan, mendapat panggilan untuk segera datang berkumpul bersama sanak kerabat di tempat anggota keluarga yang sedang sakit keras atau kritis. Semua anak, keponakan, dan sanak kerabat berkumpul. Sebelumnya tak ada tanda-tanda Mbah Wahab sakit. Apalagi Rais Am PBNU yang sangat karismatik itu baru 4 hari kundur, pulang, usai mengikuti perhelatan Akbar Muktamar NU ke-25 di Surabaya. Para peserta muktamar kembali menetapkan beliau menjadi Rais Am PBNU, dan Kiai Haji Idam Khalid sebagai Ketua Umum Tanfiziyah. Ekspresi wajah guru saya, yang berkumis khas, dan berjenggot itu begitu berat menanggung kesedihan, saat mengenang peristiwa yang sudah berlalu 21 tahun lalu itu. Sebagai santri saya bisa merasakan kesedihan itu mengingat perjuangan Mbah Wahab, dalam memikirkan Islam umumnya, NU khususnya, dan bangsa, serta kami semua yang hadir tentu menahan kesedihan saat melihat tanda-tanda Mbah Wahab akan meninggalkan kami, seorang kiai, seorang guru, seorang pejuang Indonesia, dan tokoh NU yang sudah menghidmatkan hidupnya untuk memikirkan dan memperjuangkan nasib Islam pesantren, tutur pengasuh Komplek Pondok Pesantren Al-Muhajirin Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang itu. Tanda-tanda itu, bukan karena Mbah Wahab sakit dan terbaring di pembaringan. Menurut cerita Gus Irfan, walaupun beliau berbaring, tetapi kesadaran ingatan beliau masih sangat kuat. Gelagat itu berasal dari wasiat yang akan disampaikan. Di tengah anak, keponakan, dan sanak kerabat yang mengelilinginya, lanjut Gus Irfan, Mbah Wahab kemudian menyampaikan pesan yang sangat penting, baik bagi Pondok Pesantren Tambak Beras sendiri, sanak kerabat beliau, serta NU ke depan. Itu berlangsung sekitar 3 jam. Eling-elingen yo, ingat-ingatlah ya, engkonek aku wis ga ono. Nanti setelah saya sudah tiada, ku gemono pesenku iki, jalankanlah wasiat saya ini. Fatah, Kiai Haji Fatah Hashim, sing tanggung jawab ngasuh pesantren, Kiai Haji Fatah Hashim yang tanggung jawab mengasuh pesantren Tambak Beras. Urusan politik ikut tanggung jawabnya Najib, Kiai Haji Najib Wahab, adik Kiai Haji Wahib Wahab yang bertanggung jawab untuk urusan politik di pemerintahan. Soleh awakmu kudu ngurus madrasah, Kiai Haji Soleh bin Abdul Hamid, keponakan Kiai Haji Wahab Casbullah yang bertanggung jawab mengelola madrasah, kata Mbah Wahab menyampaikan wasiatnya dengan nada yang masih tegas. Baik Kiai Haji Abdul Fatah Hashim, Kiai Haji Najib Wahab, dan Kiai Haji Soleh bin Abdul Hamid, semua menjawab iya insya Allah. Beberapa saat setelah menyampaikan wasiatnya, kata Gus Irfan, Mbah Wahab masih tampak sadar, dan bernafas biasa. Kemudian setelah itu kedua indera penglihatan beliau seperti menatap adanya makhluk yang datang dan tidak terlihat oleh semua yang hadir.
Kemudian tangan kiri Mbah Wahab terangkat dengan posisi telapak seperti menyetop sesuatu, dan jari-jari telapak tangan kanannya menjepit hidungnya, seraya berkata, "Sik, sik, sik, nu, sebentar, 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 nu, kata Gus Irfan yang kedua indera penglihatannya berlinang air mata menirukan ucapan terakhir Mbah Wahab saat detik terakhir. Menurut Gus Irfan, saat usai mengucapkan kata-kata Nahdlatul Ulama, itu, Mbah Wahab sudah tiada bernafas. Putra dan putri beliau, keponakan, dan sanak kerabat semuanya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada yang tenang tanpa tangisan untuk bersabar menyaksikan kepergian tokoh nasional yang memiliki pemikiran-pemikiran kenegaraan yang brilian, yang sudah mewariskan semangat dan gerakan cinta tanah air sebagai bagian dari iman, dan memikirkan nasib Islam tradisional, nasib warga NU. Sedangkan yang bertahan menahan kesedihan, tetap tak kuasa menahan hangatnya air mata yang tertahan di kelopak mata yang terpejam karena ditinggal ulama besar. Dan yang tidak bisa menahan tangis duka, terisak-isak menyaksikan orang, ulama, dan tokoh yang dicintainya menghadap Robbul Alamin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada hari Rabu, tanggal 29 Desember tahun 1971, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkadah 1391. Beliau meninggal tepat 4 hari setelah Muktamar NU ke-25 di Surabaya, Jawa Timur. Rasa kesedihan atas kehilangan itu tentu masuk akal. Sulit mencari tokoh dengan kapasitas dan khidmat perjuangan yang begitu total untuk kemaslahatan banyak orang, bangsa dan negara. Bahkan di penghujung nafas, saat nafas tinggal satu-satunya, Al-Maghfurlah Mbah Wahab sudah tidak memikirkan dirinya, tetapi beliau masih memikirkan keselamatan warga NU dan Jamiyah NU. Sampai di sini rasanya memang tidak mengada-ada bila ada yang mengatakan bahwa merawat NU itu penting untuk menyelamatkan warga dan Jamiyah NU, karena keselamatan NU berarti keselamatan untuk bangsa dan negara. Mengakhiri kisahnya, Gus Irfan berucap bahwa orang baik itu ditandai dengan kelahirannya yang membuat hati banyak di sekitarnya berbunga-bunga, dan saat meninggalkan dunia membuat banyak orang dirundung tangis duka. Kematian orang baik itu adalah hayatun indah Allah, kehidupan sebenarnya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itulah kenapa dibuat peringatan wafatnya. Hail. Kiprah dan pemikiran Bapak dan pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama ini pun mendapat pengakuan dari tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, termasuk mantan Menlu dan Wapres Adam Malik. Mengutip pernyataan Mas Abdul Munim Deset, seorang Adam Malik pun menyebut Mbah Wahab sebagai guru politiknya. Hal itu karena Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki prinsip dan paradigma pemikiran politik kenegaraan yang sangat jelas, dan semua untuk keutuhan dan kemaslahatan Republik Indonesia. Kini saat hari ulang tahun NU ke-93, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah telah meninggalkan kita semua sekitar 48 tahun silam. Namun jejak perjuangan, pengabdian masih tampak jelas dan patut diteladani. Dan pemikiran-pemikirannya tentang keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan sangatlah brilian dan mencerahkan untuk diamalkan guna kemaslahatan bangsa dan negara. Wallahu a'lam.